Kita akan membahas dulu mengenai kesombongan. Apa sih yang dimaksud dengan sombong, congkak? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sombong adalah menghargai diri sendiri secara berlebihan. Dan padanan katanya adalah congkak. Saya menulis studi kata di laman Sarapan Pagi Biblika, ada banyak sekali kata-kata dalam bahasa Ibrani yang dalam artian sombong, congkak, tinggi atau meninggikan diri. Ada kata rum, marom, gea, gaayon, gaa, gaon. Jadi kata sombong, kalau kata sombong dalam bahasa Indonesia itu selalu bermakna negatif. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani tidak selalu bermakna negatif. Jadi bisa dalam artian sebenarnya kalau memang tinggi ya nggak apa-apa, tinggi. Jadi sombong dalam artian Alkitab adalah meninggikan diri yang tidak semestinya. Di bagian yang keenam ini, nanti kalau Anda buka di laman Sarapan Pagi Biblika itu ada kata khusus GE. Nah, kata GE ini yang nanti membentuk istilah yang hari ini kita kenal dengan gay pride. Jadi kenapa pride? Kenapa pride? Nah, pride bahasa Ibraninya itu GE. Nah, kata GE itu sebenarnya kata yang mirip homofon dengan gay. Seperti juga dalam bahasa Inggris, kata gay itu artinya riang. Tapi kemudian kata gay bermakna LGBT sekarang ya, bermakna homoseksual. Padahal arti gay itu artinya riang, tapi hari ini maknanya berubah menjadi homoseksual. Dan kata gay kemudian dimiripkan dengan bahasa Ibrani menjadi ge. Nah, ge itu artinya pride, makanya gay pride. Nah, kenapa kok ada urusannya dengan bahasa Ibrani? Ini menarik. Ternyata pusat homoseksual dunia itu bukan di Belanda, walaupun Belanda itu adalah negara yang mungkin pertama kali memberikan secara legitimasi untuk pernikahan sesama jenis. Tetapi pusat gay, pusat homoseksual dunia itu berada di Tel Aviv atau Haifa, yang pasti di Israel. Maka ada istilah GE yang artinya pride, maka muncul istilah gay pride. Kenapa Israel? Ini menarik. Menurut Pengkhotbah 1 ayat 9, apa yang pernah ada akan ada lagi. Apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Nggak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Kasus pertama mengenai homoseksual itu ada di Sodom dan Gomora. Dan ada juga insiden sexuality mengenai Kanaan, cucu dari Nuh. Itu juga ditengarai sebuah man-to-man sexual assault. Maka jadi nggak heran, apa yang terjadi dahulu terjadi kemudian. Jadi di Israel sekarang menjadi pusat gay dunia, makanya namanya gay pride. Nah, pride di sini ini menunjukkan pusat dari homoseksual dunia yang memang berada di Israel. Nah, kita akan belajar mengenai mula dari kesombongan itu, yaitu kejatuhan malaikat, munculnya iblis. Apa sih dosanya iblis? Iblis adalah malaikat yang jatuh. Apa dosanya? Dosanya itu ingin menjadi seperti Allah. Apa tadi sombong? Sombong adalah menghargai diri sendiri secara berlebih-lebihan. Karena dia ingin seperti Allah, dia melebihi dari semestinya. Nah, malaikat itu ada di dimensi kekekalan, sama juga dengan Sang Pencipta. Allah sendiri ada di dimensi kekekalan. Sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, malaikat sudah ada. Surga tempat Allah bertahta tentu saja sudah ada. Nah, keberadaan malaikat sebelum dunia diciptakan itu bisa dibuktikan dalam Ayub 38 ayat 4-7. Manusia, makhluk yang ada di alam semesta ini ada di ranah ini. Ranah ini adalah ranah yang fana, bukan ranah kekekalan. Jadi kalau di ranah yang ada di dalam gelas yang ada di genggaman tangan Allah ini adalah satuan waktu yang berbeda dengan alam kekekalan. Kalau di alam semesta ini satuan waktunya itu linear. Kemarin hari ini besok, kemarin hari ini besok. Sedangkan di kekekalan itu berbeda. Jadi kalau kita ditanya kapan malaikat itu jatuh, kita tidak tahu karena bukan dalam ranah
yang ada di bumi ini. Kejatuhan malaikat oleh karena kesombongannya meninggikan diri daripada yang semestinya itu ada di ranah kekekalan. Sedangkan kita ada di ranah yang terbatas di sini. Ya, jadi kita nggak bisa tahu di mana, kapan malaikat itu jatuh, karena itu terjadi sebelum langit dan bumi ini diciptakan justru. Jadi inilah dosa ingin menjadi seperti Allah, dan ini diyakini oleh teologi Kristen maupun teologi Yahudi. Nah, mengenai kejatuhan malaikat, sebelumnya kita harus melihat kira-kira pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah Allah menciptakan iblis atau setan? Apakah Allah yang maha baik itu akan menciptakan iblis atau setan? Tampaknya enggak. Apabila iya, untuk apa mereka diciptakan? Apabila tidak, mengapa ada iblis atau setan? Dari mana asal-usul mereka dan dari mana kesombongan itu? Referensi Alkitab mengenai adanya malaikat yang jatuh tampaknya sama-sama berasal dari Yesaya 14:12-15 yang dimana ada istilah Lucifer di sini dalam bahasa Inggris. Tapi Lucifer itu bukan bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani. Lucifer itu bahasa Latin. Sehingga kata Lucifer ini pastilah terjadi setelah adanya Alkitab bahasa Latin sekitar abad keempat Masehi. Ya. Yesaya 14 ayat 12-15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, Hilal ben Syahar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Nah, ini adalah suatu pernyataan idiom, langit tempat Allah bertahta. Hendak meninggikan tahtaku. Dia ingin mengambil alih tata Allah. Mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan yang hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, ini awal mula dari kesombongan. Jadi ini adalah tafsir yang lazim ada di gereja-gereja barat, mengartikan bintang timur putra fajar ini Lucifer. Ya, padahal kata Lucifer itu ada juga yang merujuk kepada Tuhan Yesus. Tapi gara-gara terjemahan ini, Lucifer kemudian mengarah khusus kepada iblis saja. Ya, ini adalah satu terjemahan yang salah kaprah atau pengertian yang salah kaprah. Dan jikalau memakai acuan Yesaya 14 ayat 12, ini boleh diartikan dengan nanti apa yang disebut Tuhan Yesus dalam kitab Lukas. Tapi sebelumnya kita akan membaca Yesaya 14 ayat 12. Ek nafaleta mishamayim. Wahai engkau yang jatuh dari langit. Hai Hilal ben Syahar. Nah, ini nama sosok itu yang jatuh dari langit. Hilal ben Syahar. Ada yang menganggap Hilal ben Syahar ini adalah salah satu nama dari Raja Babel. Tapi ada yang mengatakan ini adalah bentuk personifikasi dari malaikat yang jatuh. Nigeda eta laaretz kolesh al goyim. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi laaretz, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, dalam terjemahan Latin Vulgate abad keempat Masehi, ya berarti ini nggak dikenal oleh para rasul. Istilah Lucifer ini nggak dikenal oleh para rasul karena ini baru muncul pada abad keempat Masehi. Dan apa yang ditulis dalam Vulgate ini kemudian disalin ulang nama itu oleh King James, Lucifer. Ya. Nah, maka Lucifer itu kemudian menjadi nama yang sinonim dengan iblis. Padahal nggak semua Lucifer merujuk kepada iblis. Ada Lucifer yang merujuk kepada Yesus. Nah, maka saya lebih suka pakai kata Hilal ben Syahar aja. Lebih asli gitu. Jadi tidak pakai kata Lucifer. Karena ada kata Lucifer yang merujuk kepada Yesus. Dalam Commentary of Rashi, yaitu salah satu rabi, dia juga menganggap Hilal ben Syahar ini adalah sebuah personifikasi dari Heavenly Prince of Babylon. Jadi memakai nama Raja Babel yang dirujuk sebagai malaikat Heavenly
prince yang jatuh. Jadi sama-sama Kristen maupun Yahudi merujuk kepada adanya heavenly prince yang jatuh. Jadi walaupun ada beberapa pengertian bahwa itu adalah nama dari Raja Nebukadnezar, ya, yang bernama Helel ben Shachar, nggak masalah, itu kan namanya tafsir, ya. Kalau Yesaya 14 ayat 12 tadi dihubungkan dengan Lukas 10 ayat 18 seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, ini ada hubungannya dengan Yesaya 14 ayat 12 tadi. Iblis dulunya itu adalah penghulu malaikat. Ada yang mengatakan setara dengan malaikat Mikael. Dia jatuh ke bumi, jatuh ke dalam dosa karena keinginannya menyamai Allah. Dan iblis ini nggak sendirian, dia menyeret malaikat-malaikat lain untuk tidak setia, sepertiga dari jumlah malaikat-malaikat yang ada di surga. Ditulis dalam Wahyu 12 ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Nah, jadi yang kita ketahui di sini, para malaikat itu sudah ada. Sebelum manusia itu diciptakan, para malaikat itu sudah ada sebelum langit dan bumi ini diciptakan, dan kemudian ada golongan malaikat yang jatuh. Ini juga dalam Perjanjian Baru ditulis dalam Yudas 1 ayat 6 dan 2 Petrus 2 ayat 4. Ada yang berpendapat atau menafsirkan Kejadian 1 ayat 3. Terang di sini adalah untuk mengalahkan gelap, yang dimana gelap itu dianggap sesuatu yang negatif. Tapi kalau saya memandang apa yang disebut dalam Kejadian pasal 1, semuanya itu positif. Termasuk gelapnya, karena gelap adalah termasuk dalam bagian proses penciptaan langit dan bumi. Tapi ada juga yang mengatakan gelap dalam kitab Kejadian pasal 1 itulah kejatuhan iblis. Argumentasinya di sini. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat terang itu baik. Kalau terang itu baik berarti gelap tidak baik. Karena apalagi dipisahkan dengan gelap. Tapi seandainya ada sesuatu yang tidak baik dalam kitab Kejadian pasal 1 ini, tentu saja Tuhan tidak akan menutup segala ciptaannya yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 31, yang dimana Tuhan itu mengagumi seluruh ciptaannya. Tov meot. Berarti gelap pun adalah bagian yang baik, karena itu merupakan bagian dari proses penciptaan alam semesta. Jadi lebih baik kita melihat terjemahan yang umum saja, baik dari kekristenan maupun dari orang Yahudi, yang dimana bahwa setan atau iblis awalnya adalah malaikat. Allah yang maha baik tidak akan menciptakan iblis. Tapi kenapa ada iblis? Karena ada malaikat yang tidak setia, yang iri kepada keberadaan Tuhan dan ingin menyamai yang maha tinggi. Dan para malaikat itu tidak menikah. Makhluk roh tidak menikah. Dan para malaikat adalah makhluk yang immortal, tidak dapat mati. Walaupun demikian, memiliki kekuatan yang luar biasa, malaikat tidak boleh disembah. Malaikat bisa menampakkan dirinya dalam bentuk manusia atau bentuk-bentuk yang lain. Jadi kita lihat di sini kenapa malaikat itu ada yang ingin memiliki keinginan untuk menyamai seperti Allah. Karena malaikat memiliki free will. Jadi free will ini bukan maunya malaikat, tetapi Tuhan yang memberikan free will kepada malaikat, yang dimana malaikat itu punya kehendak, dia punya kuasa. Dan mengenai kejatuhan malaikat ini ada banyak acuannya. Misalnya dalam Ayub 4 ayat 18, Matius 25 ayat 41, 2 Petrus ayat 2 sampai 4. Para malaikat itu bukan sekedar pesuruh. Dan Tuhan sungguh memberikan kehormatan kepada para malaikat. Tuhan kan juga memberikan kehormatan kepada manusia. Termasuk kepada malaikat, yang dimana para malaikat adalah anggota sidang ilahi. Kalau biasanya saya ngomong sidang ilahi ini, ada beberapa kelompok orang Kristen yang suka marah-marah kepada saya. Padahal sidang ilahi ini ada di Alkitab.
Misalnya dalam Yeremia 23 ayat 18 yang diterjemahkan dengan Dewan Musyawarah Tuhan atau bahasa Inggrisnya The Council of the Lord, bahasa Ibraninya Sot Adonai, yang artinya para malaikat ini adalah sosok yang memiliki free will, memiliki kuasa, memiliki hak bicara dalam sidang ilahi karena dia adalah anggota sidang ilahi, dia punya hak bicara. Kita baca Yeremia 23 ayat 18. Kenapa manusia itu punya free will? Karena dia diberi free will oleh Tuhan. Malaikat bukan sekedar pesuruh. Kita baca ayatnya, sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan, Besot Adonai, dalam sidang musyawarat Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Jadi artinya di sini ada Dewan Musyawarah Tuhan yang jumlahnya itu sangat banyak. Dan bala tentara sorga, para malaikat itu juga disebut bala tentara sorga. Kalau malaikat itu punya free will, berarti malaikat nggak bisu. Malaikat punya hak bicara dan Tuhan tidak sendirian di sorga. Di sekitarnya ada malaikat yang jumlahnya banyak sekali dan mereka disebut Sefaot. Makanya ada gelar kepada Tuhan itu Adonai Sefaot. Allah bala tentara sorgawi. Allah panglima bala tentara sorga. Dan Adonai Sefaot ini adalah gelar kemiliteran Allah. Kalau Allah adalah sang panglima itu sendiri, maka bala tentara sorga ini memiliki kekuatan. Bukan sekedar robot. Dia bisa bicara, dia bisa berkehendak, dia bisa memberikan pendapat. Sebagian orang Kristen menganggap malaikat itu sekedar pesuruh. Nah, ini belajarnya kurang penuh, kurang tepat. Ya. Dia bisa disuruh, tetapi dia juga punya hak bicara. Yang pasti, orang-orang Yahudi memandang malaikat adalah anggota sidang ilahi. Dia adalah Sefa Hasyamayim, dia adalah bala tentara sorga, punya kekuatan, punya hak bicara. Kenapa kok orang Kristen itu sebagian memandang malaikat itu sekedar pesuruh, ya? Karena bacanya nggak lengkap, cuman baca misalnya cuman di Matius 18 ayat 10. Ada malaikat mereka di surga yang memandang wajah Bapakku. Emangnya kerjaannya malaikat itu cuman memandang wajah Bapa? Atau yang disebut dalam Wahyu pasal 7 ayat 10 sampai 12 yang dimana malaikat itu cuman nyanyi-nyanyi doang, nggak punya hak bicara. Nah, ini artinya pelajarannya salah atau pelajarannya kurang lengkap. Kalau kita hanya menganggap malaikat itu cuman sekedar pesuruh, karena ada banyak sekali bukti-bukti di Alkitab bahwa malaikat bisa memberikan pendapatnya dan pendapatnya itu bisa diajukan kepada Tuhan. Contohnya di mana? Contohnya pada sidang ilahi penghakiman Ahab. Nah, lagi-lagi saya bilang ada orang Kristen yang sangat anti pada istilah sidang ilahi. Ya, nggak tahu kenapa benci banget gitu. Padahal ada banyak sekali bukti-bukti mengenai adanya sidang ilahi. Contohnya di sini pada penghakiman Ahab, yang dimana Tuhan membiarkan para malaikat itu bebas berpendapat. 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai 23 ini ada sidang ilahi yang dimana Tuhan akan mengadakan penghukuman kepada Raja Ahab. Perhatikan, setiap yang terjadi di bumi ini bisa jadi juga dibicarakan di sorga. Jadi adanya raja-raja di bumi yang nggak benar gitu, bukan cuma medsos saja yang membicarakannya atau berita-berita saja yang membicarakannya, tetapi juga ada di dalam pembicaraan pada sidang ilahi. Kata Mika, sebab itu, dengarkanlah firman Tuhan, aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya. Dan segenap tentara sorga, kalau segenap tentara sorga berarti ada banyak sekali, berdiri dekatnya di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang? Anda tahu siapa Ahab? Ahab ini adalah suami dari Isabel. Dia termasuk salah satu raja yang paling jahat di Israel. Tuhan mau memberikan penghukuman kepada Raja Lalim.
Ahab ini. Supaya maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead. Nah, perhatikan. Sidang ilahi, anggota sidang ilahi tadi dikatakan demikian. Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Artinya, para anggota sidang ilahi yaitu para malaikat punya hak bicara. Bebas mengemukakan pendapatnya. Ini adalah free will yang dimiliki oleh para malaikat. Yang dimana free will itu diberikan oleh Tuhan sendiri sebagai sang pencipta, sebagai Raja semesta. Nah, ini menarik. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan memujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Menarik. Jadi ada suatu roh, ini adalah salah satu peserta sidang ilahi dan bisa berbicara dengan Tuhan dan Tuhan bisa tanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Nah, dan ia berfirman, siapa yang berfirman? Tuhan, Sang Raja Semesta. Biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Jadi raja yang lalim, ketika Tuhan menghukum raja itu, malah ditambahi apa? Ditambahi roh dusta. Jadi kalau ada raja yang almighty, seolah-olah kuat sekali, bisa-bisa itu bukan blessing dari Tuhan. Bisa-bisa itu adalah awal dari kejatuhannya. Yang sudah dibicarakan dalam suatu sidang ilahi. Nah, ini adalah bukti adanya sidang ilahi. Maka kalau jadi orang Kristen, jangan skeptis. Sidang ilahi memang ada. Buktinya banyak di Alkitab. Ini salah satunya. Ya. Yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Ini artinya malaikat sebagai anggota sidang ilahi bukan sekedar pesuruh. Malaikat punya free will. Ketika dia punya free will yang melebihi kapasitas dia yang sebenarnya, itu adalah kesombongan. Dia ingin seperti Allah, seperti yang ditulis dalam Yesaya pasal 14 ayat 12. Dan juga ada satu lagi percakapan dalam sidang ilahi. Pada pencobaan Ayub, kalau tadi penghukuman Ahab, sekarang pencobaan Ayub, ya nanti Anda baca di rumah, yaitu dalam Ayub pasal 1. Ini ceritanya seperti ini. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, di antara mereka datang juga iblis. Jadi para malaikat di surga itu juga disebut anak-anak Allah. Jadi Allah Sang Raja Semesta itu punya dua keluarga. Satu keluarga yang juga disebut anak-anak Allah itu adalah para makhluk roh yang ada di sorga, yang disebut anak-anak Allah juga. Dan Tuhan juga punya anak-anak Allah, yaitu para makhluk ragawi, yaitu kita, yang disebut sebagai anak-anaknya juga. Nah, ini sidangnya ada di sorga. Maka ini dihadiri oleh para malaikat sidang itu, tapi perhatikan, sidang ilahi juga dihadiri iblis. Loh, kok bisa? Kok bisa iblis datang pada sidang ilahi? Ya bisa. Walaupun iblis itu sudah jatuh, tapi kalau Tuhan menghendaki dia hadir dalam suatu sidang, dia nggak bisa. Dia tetap ada di dalam kuasa Allah. Nah, iblis ini rupanya telah datang. Lalu Tuhan bertanya, dari mana kamu, iblis? Dari perjalanan mengelilingi bumi, Tuhan. Nah, kemudian Tuhan ingin membanggakan salah satu anaknya yang ada di bumi yang namanya Ayub. Kata Tuhan, gak ada seorang pun di bumi seperti Ayub yang saleh dan jujur dan takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Nah, si iblis tadi nyinyir. Ya jelas saja, dia saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan karena engkau memberikan berkat yang luar biasa segala. Apa yang dikerjakannya itu berhasil, dia punya keluarga yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik. Semuanya baik. Jadi dia nggak perlu berbuat jahat Tuhan. Karena engkau memberikan hinam. Apa-apa gratis untuk dia. Hinam. Ya. Coba kalau engkau mengulurkan tanganmu, jamalah segala apa yang dipunyainya. Maka Ayub pasti mengutuki engkau. Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong iblis. Nah, ternyata dalam sidang ilahi itu,
Tuhan itu mengabulkan apa yang dibicarakan oleh iblis ini. Nah, segala yang dipunyai oleh Ayub ada di dalam kuasamu, iblis. Hanya jangan engkau mengeluarkan tanganmu kepada dirinya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Itu sidang yang pertama. Nah, sidang yang kedua. Ternyata Ayub ketika anak-anaknya mati, usahanya habis, semuanya yang dimilikinya itu habis dalam sekejap, dia tetap menjadi orang yang setia. Nggak mau mengutuki Tuhan. Maka Tuhan kemudian mengadakan sidang ilahi yang kedua. Menarik. Iblis lagi-lagi walaupun dia adalah malaikat yang jatuh, dia tetap punya hak bicara. Berkatalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Jawab iblis, dari perjalanan mengelilingi bumi Tuhan. Kamu lihat anakku Ayub. Nggak ada orang kayak Ayub yang sedemikian saleh, jujur. Hartanya udah hilang, anak-anaknya mati, dia tetap saleh, dia tetap tidak mengutuki. Walaupun engkau sudah membujuk aku bahwa apa yang aku berikan itu secara hinam, secara gratis. Lalu iblis bicara kepada Tuhan tetap nyinyir. Bilang begini, kulit ganti kulit. Dia sudah nggak punya apa-apa lagi kan? Tapi dia masih punya pride dignity sebagai manusia. Tapi coba kalau dia penyakitan borokan, pasti dia akan mengutuki engkau. Dan apa yang dikatakan Tuhan kepada si iblis, Tuhan lagi-lagi mengabulkan apa yang dikatakan oleh iblis, hanya sayangkan nyawanya. Nah ini iblis nggak boleh bunuh itu Ayub. Dan ternyata pada pencobaan Ayub yang kedua ini Ayub tetap setia. Yang artinya di sini ada pembicaraan dalam suatu sidang ilahi. Jadi sidang ilahi itu bukan kemustahilan. Banyak sekali Alkitab bicara mengenai sidang ilahi yang dimana Allah itu sangat demokratis. Bisa menerima pendapat dari para malaikat termasuk iblis. Allah itu sosok yang demokratis. Tetapi kerajaan Allah itu bukan demokrasi. Kalau demokrasi kan pemimpinnya bisa ganti-ganti. Kalau kerajaan Allah itu Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya dia akan menjadi Raja semesta. Tapi kerajaan Allah yang bukan demokrasi ini dipimpin oleh Allah yang demokratis. Yang bisa menerima pendapat dari para malaikat termasuk iblis. Yang artinya di sini, malaikat punya free will, punya pendapat, punya kebebasan bicara, bahkan ketika dia sudah jatuh ke dalam dosa, menjadi iblis tetap punya hak bicara. Dan pada penciptaan manusia, Tuhan mengadakan sidang. Nah ini biasanya orang marah-marah sama saya. Ketika Kejadian 1 ayat 26 ini, saya memandang di sini pun ada sidang ilahi. Ya nggak apa-apa, namanya juga tafsir. Seandainya Kejadian 1 ayat 26 ini dikatakan Bapa bicara kepada Putra dan Roh Kudus, ya nggak apa-apa tuh. Namanya juga tafsir. Tafsir nggak harus seragam. Inilah kesombongan orang Kristen ya. Kalau sudah belajar teologi gitu, kalau nggak sama dengan aku pasti dia sesat, bidat. Nah, atau ketika ini tidak diartikan Tuhan bicara pada Putra dan Roh Kudus, berarti anti Trinitas, berarti oneness atau apapun ya, enggak lah. Saya tetap menghormati doktrin Trinitas, walaupun saya memandang Kejadian 1 ayat 26 adalah Allah yang berbicara pada satu sidang ilahi yang dimana dia mau menutup segala apa yang sudah diciptakannya hari pertama sampai hari kelima dan hari keenam dia mau menutup segala ciptaannya itu dengan suatu mahkota ciptaan yaitu manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Karena malaikat juga diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Maka di sini Tuhan seolah-olah meminta izin. Nah namanya juga seolah-olah. Jadi jangan diartikan mutlak meminta izin. Seolah-olah Tuhan itu meminta izin atau memberikan maklumat atau pengumuman. Ya. Vayomer Elohim naase Adam betsal menu kit mutenu. Dan dia berfirman. Siapa yang berfirman? Elohim. Nah di sini. Naase Adam. Marilah kita membuat Adam. Betsal menu. Dalam gambar kita.
dan rupa kita. Feyirdu bidkat hayam. Dan biarlah dia berkuasa atas ikan-ikan di laut. Uveoh hasyamaim. Dan kepada burung-burung di udara. Uva behemah. Uve kol haaretz. Dan semua yang ada di atas bumi. Dan seterusnya. Artinya di sini ada maklumat Tuhan kepada sidang ilahi bahwa Tuhan akan menutup segala ciptaannya di alam semesta dalam ranah gelas tadi, ditutup dengan satu mahkota penciptaan, yaitu penciptaan Adam, yang Tuhan berikan kekuasaan atau kemiripan dengan para malaikat dalam rupa dan gambar kita. Nah, ada sebagian orang Kristen yang khawatir kalau Kejadian 1 ayat 26 ini adalah satu sidang ilahi, berarti para malaikat diajak menciptakan. Nah, ini. Makanya perlu orang-orang Kristen untuk membaca Alkitab dalam bahasa asli Ibrani, bukan cuman terjemahannya. Kalau baca cuman terjemahannya, nanti terjebak pada skeptisisme. Satu sikap skeptis. Loh, kalau diajak bersidang berarti malaikat diajak menciptakan. Enggak. Anda harus tahu membedakan naaseh. Di sini ada kata asah. Asah itu membuat. Yang dimana membuat ini boleh dikenakan kepada ciptaan. Dan nanti pada ayat ke-27 di sini menarik. Ya, makanya harus membaca ayat ini dalam bahasa asli Ibrani. Musa khusus menggunakan kata yang hanya boleh dikenakan kepada Allah saja, yaitu bara. Yang dimana kata bara ini nggak pernah dikenakan kepada manusia, juga nggak pernah dikenakan kepada malaikat. Ini adalah satu ciptaan yang dimana sang pencipta itu hanya Allah saja. Dan kata bara di sini disebutkan 3 kali. Kalau dalam filsafat Ibrani, 1 kali itu biasa, 2 kali itu konfirmasi, 3 kali itu extremely. Nah, dalam penciptaan manusia, kalau dalam sidang ilahi tadi Tuhan mengatakan, marilah kita menjadikan bukan menciptakan. Ya. Di ayat 27 dituliskan dengan kata menciptakan bara. Dan kata bara ini disebut 3 kali. 1, 2, 3. Vayifra Elohim et ha'adam betsalmo betselem Elohim bara oto. Nah, 2 kali. Zahar unekeva bara otam. Ada 3 kali kata bara. Ini adalah suatu konfirmasi bahwa hanya Elohim saja secara ekstrim menciptakan manusia, yang dimana dalam penciptaan manusia ini tidak melibatkan malaikat. Ya, jadi jangan takut ini akan mencederai doktrin Trinitas, nggak usah takut, ya. Karena hanya Tuhan saja yang menciptakan. Nah, jadi di sini Kejadian 1 ayat 28 menarik. Vayefarek otam Elohim, vayomer lahem Elohim, peru urfu, umil'u et haaretz, vekif syuha, urdu bidkat hayam, uve of hasyamayim, uve kol haya haromesh al haaretz. Jadi di sini manusia diberi hak dominion over creation di atas bumi ini. Tuhan memberikan power. Malaikat juga diberikan power. Manusia pun juga diberikan power karena Tuhan memiliki power. Maka gambar Allah yaitu power ada di dalam diri manusia, ada dominion. Ya, jelas. Manusia itu punya kuasa. Malaikat juga punya kuasa. Apakah malaikat memiliki citra Allah? Ya, benar. Ya. Manusia diciptakan dalam gambar Allah dan rupa Allah, demikian juga para malaikat punya gambar dan citra Allah di dalam dirinya. Malaikat punya eksistensi. Para malaikat disebut anak-anak Allah karena mereka memiliki pribadi-pribadi. Malaikat diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Ketika manusia itu memiliki pengertian yang baik dan jahat, dikatakan menjadi salah satu dari kita, seperti kita. Ketika manusia memiliki pengetahuan mengenai yang baik dan yang jahat,
seperti yang dituliskan dalam 2 Samuel 14 ayat 17, bahwa para malaikat Allah itu juga bisa membedakan hal yang baik dan yang jahat. Nah, artinya kita memiliki kualitas yang sama dengan malaikat, tahu mengenai hal yang baik dan yang jahat. Dan manusia diciptakan hampir seperti malaikat. Mazmur 8 ayat 5 sampai 6. Di sini sang pemazmur mengatakan demikian. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir seperti Allah. Nah, yang diterjemahkan Allah ini me'at me Elohim. Hampir seperti Elohim. Nah, menarik ini. Dalam King James diterjemahkan dengan demikian. A little lower than the angel. Artinya manusia itu memiliki kualitas yang hampir sama seperti the angel. NIV menuliskan the heavenly being. Orthodox Jewish Bible juga menuliskan Elohim. Elohim dengan bentuk E-nya kecil. Berarti para malaikat itu juga disebut sebagai Elohim. Para ilah-ilah. Kabat dari Yahudi Rabini menerjemahkan Elohim di sini dengan the angels. Kalau kita artikan sebagai the angels, bukan Allah di sini, ya. Ini terjemahan bukan terjemahan yang salah, tetapi ini menurut pemahaman dari si penerjemah. Karena Elohim bisa dalam artian Allah, Elohim secara konteks juga bisa dalam artian the angels. Jadi ini bukan terjemahan yang salah. Tetapi secara kontekstual, terjemahan King James, NIV, Orthodox Jewish Bible, Kabat, semuanya menerjemahkan secara kontekstual manusia itu sedikit lebih rendah dari malaikat. Kenapa kok dikatakan sedikit lebih rendah dari malaikat? Apa yang nggak dipunyai manusia daripada malaikat? Yaitu kekekalan. Malaikat adalah makhluk immortal, sedangkan manusia itu mortal. Jadi me'at me Elohim, sedikit lebih rendah dari malaikat. Ya, di sini terjemahan Kabat itu juga kata Elohim diterjemahkan dengan the angel. Hampir sama seperti Allah, hampir sama seperti malaikat, dua-duanya benar, tapi secara konteks tentu saja ayat itu mengartikan sebagai Elohim. Yesus Allah yang inkarnasi. Ya, ketika dia menjadi manusia, dia untuk waktu yang singkat menjadi sedikit lebih rendah daripada malaikat itu sendiri, ya. Ini diungkapkan dalam Ibrani 2 ayat 7. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada para malaikat. Kenapa? Karena ketika inkarnasi ke bumi, Yesus bisa sakit, ya, bisa ngantuk dalam keberadaannya sebagai daging, ya. Dan dia bisa stres, berpeluh darah, karena untuk waktu yang singkat, dia sedikit lebih rendah. Me'at me Elohim, lebih rendah dari para malaikat. Maka ketika Tuhan Yesus itu ada di Taman Getsemani, sebelum masuk ke dalam siksa salib, perlu ada penguatan dari para malaikat. Dan ini dibahas dalam Ibrani pasal 2. Ya. Jadi karena memang manusia sebagai makhluk ragawi itu sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat karena manusia tidak memiliki sifat immortal seperti malaikat. Nah, demikian juga manusia. Manusia memiliki keunggulan daripada malaikat karena ketika manusia itu jatuh, dia karena adalah makhluk yang mortal, maka ada penebusan bagi dirinya. Mengenai kejatuhan malaikat kita sudah bicarakan, sekarang kita bicara mengenai kejatuhan manusia. Kenapa manusia itu kok jatuh? Karena manusia punya keinginan. Manusia diciptakan secara sempurna oleh Tuhan dalam gambar dan rupanya sendiri. Dan ketika Tuhan selesai menciptakan langit dan bumi termasuk mahkota ciptaannya yaitu manusia, Tuhan mengagumi sendiri semua ciptaannya. Fayar Elohim et kol aser asa. Vehine, tov meot. Tuhan mengagumi ciptaannya. Dan lihat sungguh amat baik. Kalau sungguh amat baik.
Tov meot, seharusnya Adam itu tidak mati. Seharusnya Adam tidak menua. Seharusnya Adam tidak sakit. Tapi kenapa Adam bisa sakit, bisa menua, dan pada akhirnya mati? Karena Adam jatuh ke dalam dosa. Dan inilah kualitas yang dimiliki manusia yang tidak dimiliki oleh malaikat. Ular tahu kelemahan manusia. Manusia punya free will sama seperti malaikat. Yang dimana dia punya kehendak. Kalau dia punya kehendak, maka dia bisa digoda egonya. Maka datanglah ular ke Taman Eden. Yang dimana ular ini dikatakan tahu segala apa yang dikatakan Tuhan kepada Adam. Dan ular ini dikatakan sebagai makhluk yang paling cerdik. Nah, siapakah ular itu? Dalam tradisi Ibrani, ular disebut sebagai Samael. Dan Samael ini adalah Mal'ah Mota, malaikat kematian. Malaikat yang menyebabkan kematian. Siapakah si ular itu? Kalau kita membaca sepanjang Kejadian pasal 1, pasal 3, dan bahkan sepanjang Perjanjian Lama itu nggak ada rujukan bahwa ular itu iblis. Tetapi dalam kitab-kitab tradisi, misalnya dalam Targum Jonathan di sini, ular itu disebut sebagai Mal'amota, malaikat kematian. Dan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu memandang bahwa ular tua itu, ular yang mula-mula, ular yang ada di Taman Eden adalah iblis atau Satan. Ya, maka jelas ular yang ada di Taman Eden yang menggoda manusia melalui istri Adam, dia adalah iblis atau setan. Dan iblis tahu kelemahan manusia yang karena dia punya kehendak yang dimana dia memberikan hoaxnya. Kalau kamu makan buah itu, yang dimana iblis tahu bahwa manusia punya kehendak. Kalau dia punya kehendak, dia punya keinginan yang sama seperti malaikat pada waktu itu yang ingin menyamai seperti Allah. Nah, maka dia mengatakan demikian. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan buah yang dilarang itu, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, pengetahuan yang baik dan yang jahat ini dimiliki oleh malaikat dan dimiliki oleh Allah. Tetapi pada waktu itu manusia belum memilikinya. Maka kemudian melalui isu ini, iblis menggoda manusia melalui free will-nya. Mau ikut perintah Tuhan yang tidak memakan buah itu atau tetap makan buah itu nanti akan menjadi seperti Allah. Adam dalam Taman Eden, dia ada di dalam kelimpahan. Dia tentu nggak lapar. Nggak akan mati kalau nggak makan buah itu. Tapi toh ternyata dia makan. Kenapa? Karena dia ingin menjadi seperti Allah. Seperti yang dikatakan oleh iblis. Kejadian 3 ayat 5. Nah, dosa semacam ini dalam tradisi Yahudi, dosanya Adam yang memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu disebut dengan kitset bintiot, dosa nyabut pohon. Nah, ini adalah satu istilah hiperbola. Adam itu kan dikatakan makan buah itu, singular. Nggak dikatakan makan 2 buah atau bahkan makan semua buah pada pohon itu, tapi dalam istilah Ibraninya itu disebut dosa nyabut pohon. Saking pengennya seperti Allah, seolah-olah pohon-pohonnya itu hendak dicabut oleh Adam karena dia ingin seperti Allah. Nah, ini seperti pepatah Jawa. Ngemut gula krosologi kolu sak pabrie. Karena dia tamak ingin seperti Allah. Nah, ini dosa kesombongan, meninggikan diri lebih daripada semestinya. Disebut dalam Sanhedrin 38b. Dan dosa menjadi seperti Allah ini juga dibahas dalam Yeskel 31 ayat 14 dan Hosea 6 ayat 7 yang dimana dikatakan Adam menyalahi perjanjiannya, yang dimana dia menabrak perintah Tuhan untuk tidak memakan buah itu. Pada generasi setelahnya, jauh setelah itu, ada sosok yang dikatakan di Alkitab sebagai seorang emperor yang pertama. Dia adalah Nimrod.
Nimrod sebagai penguasa, sebagai emporium pertama yang kekuasaannya itu meliputi Babilonia, Niniwe, bahkan sampai ke Asyur, dia pun ingin menjadi seperti Allah. Kejadian 11 ayat 4, juga kata mereka, teman-temannya Nimrod ini, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah, langit ini adalah suatu istilah idiom bagi tahtanya Allah mau diambil oleh si Nimrod. Dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak di bumi. Jadi Nimrod ingin membangun nama dan membangun menara yang puncaknya sampai ke langit karena ia ingin menjadi seperti Allah. Nah, ini adalah bentuk kesombongan manusia. Kenapa kok bisa sombong? Karena punya free will. Maka Tuhan kemudian menghancurkan kesombongan Nimrod itu dengan melalui sidang ilahi juga, yang dimana Tuhan turun melihat kota itu dan kemudian Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Nah, jadi disinilah ketika manusia itu sudah sakti mandraguna, Nimrod Almighty, ya, kalau dia sudah menganggap dirinya Almighty dan ingin mencapai puncak langit, dan dia menaruh dirinya sebagai orang setengah dewa mungkin, ya, maka kemudian Tuhan membiarkan kekacauan bahasa, dan ini terjadi dimanapun di bumi. Emporium manapun di bumi itu biasanya jatuhnya itu bukan karena dilawan oleh orang lain atau dilawan oleh bangsa-bangsa lain, biasanya itu kropos dari dalam, ya, termasuk emporium Romawi juga demikian, kropos dari dalam. Apa yang membuat emporium Romawi jatuh? Bukan karena diserang oleh negara-negara lain, tapi kropos dari dalam, perebutan tahta dan lain-lain. Demikian juga Nimrod. Nimrod, orang yang almighty di sini, tidak dapat dilawan oleh kekuatan yang lain, tetapi ada kekacauan bahasa di dalam pembangunan menara Babel itu sendiri. Dan dengan demikian menara itu nggak jadi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Maka namanya Babel. Semua kekuasaan yang almighty selalu keropos dari dalam, termasuk di Indonesia ini. Ada raja, orang yang menganggap dirinya raja yang almighty. Semuanya takut sama dia. Semua pembesar-pembesar di Indonesia ini dosanya sudah disimpan semua, jadi kakinya bisa dikencet. Seorang ketua partai bisa diganti begitu saja karena rajanya sudah almighty. Dia nggak bisa dilawan dengan apapun, kecuali rusaknya dari dalam. Dan Anda tahu rusaknya dari dalam itu apa? Kekacauan bahasa, seperti yang ada di Babel ini. Jadi apa yang menjadikan manusia itu jatuh ke dalam dosa? Iblis jatuh ke dalam dosa karena ingin, ya, sesuatu yang menggoda. Kekuasaan itu menggoda. Kekuasaan itu membuat ketagihan. Dan Kejadian pasal 4 ayat 7 memberikan warning. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi inilah kesombongan menghargai diri sendiri lebih daripada semestinya. Dosa manusia pertama, Kitset bin Diot, ingin menjadi seperti Allah. Nimrod ingin menjadi seperti Allah. Semua keinginan-keinginan itu adalah pintu masuk dari dosa. Maka Raja Daud ketika masuk pada titik kerohanian tertinggi, dia mengatakan, kalau Tuhan adalah gembalaku, ini terjemahnya, takkan kekurangan aku. Tapi perhatikan bahasa aslinya. Mismor le David Adonai Roi lo eksar. Kalau Tuhan itu adalah gembalaku, maka aku tidak akan berkeinginan untuk suatu kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk dipuja, kebutuhan untuk mendapatkan materi lebih. Enggak perlu, kata Daud. Ya, maka terjemahan King James di sini sangat bagus sekali. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kalau Tuhan sudah menjadi gembalaku, ingin, enggak perlu tuh. Karena Tuhan sudah gembalaku, ingin. Nggak sempat. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Kalau Tuhan gembalaku, aku nggak perlu ingin.
Kenapa? Karena Tuhan Gembalaku sudah memberikan apa yang aku inginkan. Dan ingin ini selalu menjadi pintu dari dosa. Ingin kaya, curi, mencuri. Ingin lebih kaya, korupsi. Ingin istri tetangga, berselingkuh atau berzina. Ingin suami orang, melanggar hukum ketujuh. Maka pada firman yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, pegawai-pegawainya kalau istilah hari ini, atau lembunya, atau mobilnya, atau perusahaannya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Nah, apa yang ditulis dalam Keluaran 20 ayat 17 ini adalah lawan dari apa yang dirasakan oleh Raja Daud. Adonai Roi, lo eksar. Kalau Tuhan adalah gembalaku, enggak, aku enggak perlu ingin. Ya, maka Raja Daud walaupun pernah melakukan dosa, dia meninggal dalam perkenan Tuhan. Dia masuk pada level tertinggi dalam sisi kerohaniannya. Enggak perlu ingin. Kalau Anda masih punya keinginan, Anda bisa digoda dari keinginan untuk berbuat jahat. Nah, itulah pintu masuk dari kejatuhan manusia. Nah, sekarang kalau manusia itu bisa jatuh, dan Tuhan itu sudah mengetahui, karena Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu memiliki sifat pra-pengetahuan. Maka dengan pra-pengetahuan Allah, mengapa kejatuhan manusia tidak dicegah oleh Allah? Ini biasanya pertanyaan yang umum kita tanyakan. Kan Tuhan tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa. Kok nggak dicegah? Kenapa dibiarkan jatuh ke dalam dosa? Itulah karena Tuhan memberikan free will. Ada kitab Sirach di sini, kitab Sirach 15 ayat 14. Biasanya orang non-Katolik itu anti membaca kitab Deuterokanonika. Kenapa? Karena dianggap itu kitab kitab sesat. Enggak. Namanya juga Deuterokanonika. Deftero itu adalah kedua, kanon kedua. Jadi tentu enggak sama dengan protokanonika. Tapi ada banyak hal, ada banyak hikmat yang dapat kita dapatkan dalam kitab-kitab Deuterokanonika dari sisi hikmat dan dari sisi sejarah, ya. Maka Anda nggak boleh anti kepada kitab Deuterokanonika. Di sini kitab Sirah 15 ayat 14 memberikan kita pengertian demikian. Allah bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri. Inilah free will. Dan menurut Bapak Gereja Irenaeus mengatakan manusia itu berakal budi. Karena ia adalah citra Allah, diciptakan dalam kebebasan free will, maka ia adalah tuan dari tingkah lakunya. Ada dalam Against Heresies, buku keempat, pasal 4, ayat 3. Nah, maka kalau kita bertanya, kok Tuhan nggak nyegah manusia jatuh ke dalam dosa? Maka jawabannya adalah ini. Janganlah kita mengira bahwa pra-pengetahuan Allah akan menjadi pra-penentuannya. Pra-pengetahuan Allah tidak dapat dicampur adukan dengan pra-penentuannya. Karena Allah sudah memutuskan untuk tidak melanggar kehendak bebas pribadi. Tuhan nggak pernah melanggar free will-nya manusia. Pra-pengetahuan Allah tidaklah mencakup unsur determinisme. Allah tetap bebas untuk mengambil keputusan dan mengubah maksudnya dalam sejarah dan waktu sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaannya sendiri. Dengan kata lain, Allah itu bukan tawanan dari pra-pengetahuannya sendiri. Jadi Anda nggak bisa memaksa, kok nggak dicegah oleh Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan hak bebas free will kepada ciptaannya, baik itu manusia maupun para malaikat.